Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video pembelajaran kita kali ini, kita akan menggambar fungsi kuadrat sederhana bagian yang kedua. Yang pertama, kita sudah mempelajari cara menggambar fungsi kuadrat. Yang bagian pertama itu yaitu dengan menentukan titik potong sumbu X dengan faktorisasi dan kemudian menentukan titik puncaknya. Setelah itu tinggal digambarkan menghubungkan titik-titik tersebut. Untuk video kali ini kita agak lebih sebenarnya memang kalau dibilang kurang akurat, ya memang kurang akurat. Cuma ini adalah gambaran garis besar saja ya. Jadi kita tidak banyak menentukan titik-titiknya, tapi kita secara umum saja. Seperti ini contohnya ya. Kalau ada sebuah fungsi X kuadrat, maka gambar seperti ini. Ya. Dia bentuknya seperti ini. Nah, ini kita ingat yang kemarin. Fungsinya terbuka ke atas atau dia fungsi lembah. Kenapa? Karena X kuadratnya nilainya positif ya. Nah, bagaimana dengan fungsi fx sama dengan negatif X kuadrat? Maka bentuknya seperti ini. Dia titik puncaknya di 0,0. Ya, bentuknya gunung. Nah, kalau kita simpulkan, misalnya ada X kuadrat seperti ini. Nah, ada kala dia bukan X kuadrat, tapi misalnya 2X kuadrat. Nah, dia lebih kurus ya. Fungsi kuadratnya dia lebih kurus ke tengah. Kalau 3X kuadrat bagaimana? Lebih kurus lagi. Ya, dan seterusnya. Jadi ini hanya gambaran secara umum saja ya. Tapi nanti kita akan buktikan gambarnya itu benar atau tidak ya. Kemudian bentuk fungsi kuadrat ya. Fx sama dengan ax kuadrat plus b. Nah, ini nggak ada x-nya ya, dia langsung angka. Contoh misalnya, kayak ini masih rumus, ax kuadrat plus b itu gambarnya seperti apa? Nah, jadi seperti ini. Jadi dia naik bertambah sejauh b. Ya, nilainya nambah b. Bentuknya jurang ya, atau lembah. Kenapa? Karena ini A-nya ini ax kuadrat, A-nya ini bernilai positif. Ya. Kemudian nah, seperti ini ada fungsi ax kuadrat minus b. Nah, dia karena dia negatif b, berarti dia turun ke bawah minus b. Jadi kalau ditanya ini titik puncaknya adalah 0, minus b. Ya, titik puncak minimum ini bentuknya lembah atau jurang karena A-nya bernilai positif. Nah, sekarang bagaimana dengan A-nya bernilai negatif seperti ini? Ya. Ya, berarti bentuknya gunung. Nah, seperti ini. Ya, dia jadi bentuknya gunung dengan plus B. Sesuai dengan di sini dia plus B ya. Berarti ini plus B di sini. Ya, dia negatif, bentuknya gunung. Dan terakhir juga ini negatif. Ya. Negatif berarti bentuknya gunung dan belakangnya itu min B, berarti dia fungsinya turun ke bawah. Nah, seperti ini. Ya. Kalau plus B di atas, kalau min B di bawah gitu. Dia turun sejauh B. Nah, sekarang contohnya misalnya, tentukan grafik fungsi X kuadrat plus 2. Nah, X kuadrat plus 2 itu seperti ini. Kan kita tahu namanya X kuadrat itu tadi di tengah ya. Ini X kuadrat itu gambarnya di tengah seperti ini. Nah, karena dia plus 2 berarti dia naik ke atas. Berarti dia gambarnya begini. Kita lihat, nah begini ya. Nanti kalau misalnya ini seandainya plus 2 diganti negatif 2, berarti fungsinya turun ke bawah. Ya. Fungsinya turun ke bawah, negatif 2. Kemudian 2x kuadrat minus 1, fx-nya. Bagaimana gambar grafiknya?
Yang pertama kita lihat ini dia 2 ini positif, berarti bentuknya jurang ya, atau lembah. Nah seperti ini, dia turun ke bawah sejauh -1 di sini. Nah kalau misalnya di sini dewa x kuadrat -1, -1 kita ganti +1, ya berarti dia naik ke sini. Kalau ini +2 naik lagi. Kalau dia +3 naik lagi. +4 naik lagi fungsinya, dan seterusnya. Dan ini 2x kuadrat, karena dia 2x, bentuk fungsinya itu lebih kurus dibandingkan dengan yang x kuadrat. Ya. Nah, ini yang 2x kuadrat fungsinya lebih kurus, kalau ini x kuadrat agak gemuk di sini. Selanjutnya min x kuadrat +3. Nah, ini x kuadratnya depannya negatif, berarti bentuknya gunung. Ya, naik sejauh 3 dari tengah-tengah ke atas. Ya, dan yang terakhir -3x kuadrat +1. Ya, ini karena dia negatif pasti bentuknya jurang ya. Gunung. Bentuknya gunung, dan dia ini 3x kuadrat, berarti ini fungsinya kurus banget ya. Nah, kurang lebih seperti ini. Dia fungsinya lebih kurus dibandingkan dengan yang 2x kuadrat dibandingkan dengan x kuadrat. Ya, ini lebih kurus, kemudian dia bentuknya gunung karena dia negatif, dan dia naik ke atas +1. Ya. Oke. Nah, sekarang kita akan buktikan dengan cara biasa. Ya, kita akan buktikan yang ini nih. Ini ya, 2x kuadrat -1 itu gambarnya apakah gambar seperti ini? Ya, kita cek. Kita akan gambar fungsi 2x kuadrat -1. Kalau cara biasa, itu yang pertama, kita tentukan domain atau nilai x secara bebas. Misalkan, ya biar gampang ya kamu ngitungnya, nilai x-nya itu -1, 0, 1, dan 2. Setelah menentukan nilai x, kita tentukan nilai fungsinya. Setelah dapat nilai fungsinya, sehingga kita akan mendapatkan titik koordinat. Titik koordinat itu dari mana? Dari nilai x dan nilai hasil fungsinya. Itu jadi titik. Oke, biar lebih jelasnya. Kita pertama ambil x -1 ya, sesuai dengan ini. Ini angkanya kita yang tentukan sendiri ya nak. Kamu mau x-nya dari -5, -4, -3, -2 bebas. Ya. Nah, kita masukkan nilai -1 itu ke sini. Jadi 2 kali -1/2 dikurang 1. Ya, sehingga kita dapatkan nilainya hasilnya 1 ya. Jadi ini -1/2 dulu. -1/2 kan 1. 1 kan dikali dulu ya, dikali ke depannya kan 1 kali 2 kan 2. 2 dikurang 1 jadinya 1. Maka titik koordinatnya adalah -1,1. Ya. Ini sebentar nih ada ini. Oke, kita lanjut lagi. Kemudian kalau kita masukkan 0 ya. Berarti 0-nya masukkan ke dalam fungsi ini, didapatkan dari 0-nya dipangkatkan 2 dulu ya. 0 pangkat 2 kan 0. 0 kemudian dikali 2 kan 0 juga. Berarti 0 dikurang 1 -1. Maka titik koordinatnya adalah 0, -1. Kemudian kita masukkan x-nya 1 sesuai yang kita tentukan ini. 1 masukkan ke fungsi 2x kuadrat -1. Ya. Nah, ini kita satunya kita kuadratkan dulu. 1 dikuadratkan kan 1. 1 kali 2 kan 2. 2 kurang 1 ya 1. Maka titik koordinatnya adalah 1,1. Kemudian yang terakhir kita masukkan x-nya 2 di sini ya. Ya. Sini sesuai yang kita tentukan 2. 2 masukkan ke fungsi ini. Berarti 2 buka kurung 2 pangkat 2 kurang 1. Nah, ini kita pangkatkan 2 dulu ya. 2 pangkat 2 kan 4. 4 dikali 2 kan 8. 8 dikurang 1 jadi 7. Maka titik koordinatnya adalah
2,7. Nah, kita masukkan titik-titik koordinat ini ke dalam bidang koordinat. Minus 1,1 di sini, 0,-1 di sini, 1,1 di sini, 2,7 di sini. Maka kalau kita hubungkan keempat titik ini, dia akan menjadi seperti ini. Ya, tadi sama ya dengan yang kita cara langsung ya. Oke. Mudah-mudahan paham sampai sini ya. Oke, kemudian yang terakhir yaitu bentuk fungsi kuadrat. Nah, ini ada dalam kurungnya ya. X min A pangkat 2 ditambah B. Nah, ini bagaimana? Kalau X min A dipangkatkan 2 tambah B, berarti fungsinya ini geser ke kanan sejauh A. Jadi kalau dia X min A ini berarti dia geser ke kanan. Kebalikannya, kalau min tuh dia dalam kurung itu dia malah geser ke kanan sejauh A. Dan dia naik plus B. Dan ingat ini bentuknya adalah jurang. Kenapa? Karena X min A ini nilainya positif. Nah, bagaimana dengan X min A pangkat 2 minus B? Berarti fungsi ini dari X kuadrat awalnya, dia geser ke kanan sejauh A. Kemudian dia min B itu naik apa turun kalau min B? Ya, karena dia min B dia turun. Jadi seperti ini. Jadi awalnya dia di sini, dia geser ke kanan sejauh A, kemudian dia turun ke bawah sejauh B. Kemudian bentuk X plus A pangkat 2 plus B. Nah, kalau dia X plus A, berarti dia gesernya ke kiri. Ya, kemudian habis geser ke kiri, dia naik ke atas sejauh B. Ya. X plus A kuadrat ini kan fungsinya nilainya positif, berarti dia bentuknya jurang juga ya. Nah, seperti ini. Jadi fungsi ini X plus A berarti dia geser ke kiri justru ya. Ke kiri sejauh A, kemudian plus B berarti naik ke atas sejauh B. Terakhir, X plus A pangkat 2 minus B. Nah, berarti seperti ini, dia geser ke kanan ya, sejauh A. Nah, dia minus B. Kalau plus B kan dia naik ke atas nih. Kalau minus B dia malah turun ke bawah. Itu ya, geser ke kiri, turun ke bawah. Yang ini geser ke kiri, naik ke atas B. Yang ini geser ke kanan, turun sejauh B. Yang ini min A berarti geser ke kanan, plus B naik sejauh B. Oke, sekarang contoh. Misalnya ada begini. X min 1 pangkat 2 plus 2. Maka gambarnya seperti ini ya. Dia geser ke kanan sejauh 1, kemudian naik ke atas sejauh plus 2. Kemudian X pangkat 2 kuadrat tambah 1. Berarti fungsinya adalah plus 2 berarti geser ke kiri minus 2 sejauh 2 kan minus 2. Kemudian plus 1 berarti naik ke atas sejauh 1. Nah, ini ada soal negatif nih di sini ya. Negatif buka kurung X min 2 pangkat 2 tambah 3. Kalau dia negatif sama saja, bedanya dia bentuknya gunung. Oke, ini X min 2 berarti dia geser ke kanan sejauh 2, kemudian plus 3 naik ke atas sejauh 3. Gambarnya seperti ini. Ya, awalnya kan dia di sini, dia geser ke kanan 2, kemudian naik ke atas 3. Terakhir, X plus 1 pangkat 2, kemudian negatif, kemudian ditambah 2. Berarti ini fungsinya itu adalah plus 1 itu berarti dia gesernya ke kiri apa ke kanan? Ya, kalau X plus 1 gesernya itu kebalikannya dia ke negatif. Dia ke kiri sejauh 1, kemudian naik ke atas sejauh 2. Nah, seperti ini. Ke kiri sejauh 1, kemudian naik ke atas sejauh 2.
Karena dia negatif berarti bentuknya gunung ya. Oke. Sekarang Bapak akan buktikan dengan cara sederhana. Kita akan ambil fungsi yang ini ya. Minus buka kurung X plus 1 pangkat 2 tambah 2. Cara biasa kita akan menggambarkan fungsi fx sama dengan minus X plus 1 pangkat 2 tambah 2. Seperti biasa kita tentukan domain X bebas. Misalnya lah kita tentukan nilai X-nya min 1, 0, 1, 2. Kemudian kita cari nilai fungsinya sehingga kita akan mendapatkan titik koordinatnya. Oke, ketika dimasukkan min 1, hati-hati nih hitungnya ya. Jadi X-nya kita ganti min 1 tambah 1. Min 1 tambah 1 kan 0. 0 dikuadratkan kan 0 juga. Kemudian 0 dikasih minus di depannya kan min 0 kan 0 juga. Jadi 0 tambah 2 ya 2. Maka titik koordinatnya adalah masukin min 1 hasilnya 2. Min 1,2. Kemudian kita masukkan X-nya 0. Masukkan ke sini. Berarti 0 ditambah 1 kan 1. 1 dikuadratkan kan 1. 1 dikasih minus di depannya min 1. Min 1 tambah 2 min 1. Jadi titik koordinatnya 0, min 1. Yang ketiga kita masukkan 1 ya, masukkan ke sini berarti 1 ditambah 1 sama dengan 2. 2 dikuadratkan sama dengan 4 ya. 4 dikasih negatif di depannya berarti negatif 4. Ya. Negatif 4 ditambah 2 menjadi negatif 2. Maka titik koordinatnya adalah 1, negatif 2. Terakhir kita masukkan X-nya 2 ke sini ke fungsinya. Berarti minus buka kurung X-nya kita ganti 2. 2 ditambah 1 3. 3 dikuadratkan 9. 9 dikasih minus min 9. Min 9 tambah 2 minus 7. Jadi titik koordinatnya adalah 2, minus 7. Setelah kita menemukan keempat titik koordinat, titiknya kamu gambarkan di bidang koordinat. Min 1,2 di sana. 0, min 1 di bawahnya. 1, minus 2 di bawahnya. 2,7 juga di bawahnya. Sorry nih, ini 2, minus 7 ya nak. Ini 2, minus 7. Bukan 2,7 salah ketik. Sehingga titik koordinatnya adalah bentuk fungsi kuadratnya adalah seperti ini ya. Ya, kurang lebih seperti ini. Oke. Bapak kira cukup. Kalau masih belum paham silakan diulang-ulangi lagi video berikut ya. Baik anak-anak, selamat belajar ya. Semoga sukses dan paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.